wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di sekolah anak-anak kita yang kita cintai ini dalam rangka mengikuti rapat semester. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang kami hormati, di sini saya selaku protokol ingin menyampaikan kegiatan rapat kita. Yang pertama adalah perkenalan wali kelas yang baru, yang kedua tata tertib sekolah, yang ketiga hal-hal penting atau yang berkembang. Nah, untuk memperlancar acara kita dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita memasuki yang pertama yaitu perkenalan. Yang mungkin ayah bunda masih ada yang belum tahu wali kelasnya, yang belum tahu wajahnya. Karena anak-anak kita juga sudah masuk kelas yang baru di ajaran tahun 2026-2027. Perkenalan yaitu wali kelas, kita mulai dari yang terendah, wali kelas 1. Mungkin di sini ada wali kelas 1 kemarin udah diundang juga ya bunda, tapi kita mulai aja dari kelas 1. Maju Umi biar nampak. Wali kelas 1 adalah Umi Nur Aisyah Siregar, SPD MPD. Master nih, Master tapi di wali kelas 1 duluan, ya kan? Yang wali kelas 1 yang duluan. Yang selanjutnya wali kelas 2 Umi Haslina Hasibuan SPDI. Tapi hari ini tidak dapat hadir karena berhalangan. Mungkin ayah bunda juga sudah tahu karena Umi Haslina juga Umi yang udah lama di sini ya bunda. Kita lanjutkan wali kelas 3. Wali kelas 3 saya sendiri Umi Meji Rohani Pohan SPDI. Nah, saya juga udah cukup lama di sini, mungkin udah tahu ataupun udah kenal. Karena dulu lama juga tinggal di Jalan Luka, 6 tahun tinggal di Jalan Luka ya bunda. Selanjutnya wali kelas 4. Maju Umi. Wali kelas 4 Umi Maisara Tambah. Udah SPD ya Umi. SPD. Umi Wetmi Eliza SPDI. Umi Wetmi juga udah guru yang lama di sini. Mungkin Umi Wetmi duluan dari saya. Yang wali kelas 6, selanjutnya wali kelas 6 ya. Umi Raudatul Aslamiyah SPDI, Harahap SPDI. Dan selanjutnya perkenalan ada guru bidang studi. Maju nih. Iya, Umi Dela Puspita SPD dari Unimed ya Umi, dari Unimed jurusan PKM. Terima kasih Umi. Perkenalan sudah selesai, masuklah kita ke acara kedua yaitu menyampaikan tata tertib sekolah yang akan disampaikan Umi Raudatul Aslamiyah Harahap SPDI. Kepada Umi kami persilakan. Saya berdiri aja ya bunda ya, biar nggak dibilang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua
kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah tercinta ini dalam rangka menghadiri rapat wali murid sekaligus silaturahim untuk awal semester tahun ajaran 2026-2027. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar ayah bunda? Ayahnya saya lihat satu ini ya, mendominasi ibu-ibu ini sepertinya ini. Mungkin karena hari kerja juga ya ayah bunda ya. Nggak apa-apa, dengan semangat yang berapa orang itu, berapa persen tadi paginya itu ya? 20%. Nggak apa-apa. Yang penting yang kita harapkan di sini adalah kehadiran ayah bunda sudah menjadi semangat bagi kami bahwasanya kita di sini bersinergi untuk kemajuan perkembangan anak-anak kita. Nah, jadi di sini ayah bunda, tugas saya di sini menyampaikan beberapa hal penting mengenai program sekolah serta perkembangan belajar anak-anak, dan nanti akan dibacakan juga tentang tata tertib. Nah, jadi kita ayah bunda, kalau untuk RA semalam sudah ada rapatnya duluan karena murid baru ya gitu ya bunda ya. Jadi untuk RA dan kelas 1 itu sudah duluan kita adakan rapat. Jadi ini khusus untuk pertemuan di kelas 2 sampai dengan kelas 6. Kita di sini ada program pembelajaran kita itu di pagi hari MI atau setara dengan SD ya yang bunda. Jadi SD dengan MI itu ya masuk bunda. Nah, jadi kita di sini pagi itu pembelajaran kita itu di MI atau ibtidaiyah, kemudian siang dilanjut dengan TPQ dan MDTA. Yang pertama di kelas 2. Di kelas 2 itu programnya adalah TPQ untuk yang ibtidaiyah. Nah, jadi di siang itu anak-anak kelas 2 itu TPQ tingkat 2. Kalau kelas 1 kemarin TPQ tingkat 1, sekarang TPQ tingkat 2. Nah, kemudian nanti di kelas 3, 4, dan 5 itu sudah naik ke MDTA 1, MDTA 2, dan MDTA 3. Itu tadi untuk unitnya. Kemudian yang pertama dari ini aja dulu ya bunda ya, jam masuk. Kita anak-anak masuk mulai belajar pukul. Jadi mulai masuk itu kita di jam 7:15. Jam 7:15 anak-anak masuk semua, bel berbunyi, kita berbaris dulu di lapangan. Di hari Senin nanti upacara, di hari Selasa senam, di hari Rabu hafalan surah, dan seterusnya sampai di hari Sabtu. Jadi dari jam 7:15 sampai jam 7:35 itu kegiatan pembiasaan di lapangan seluruh kelas, untuk seluruh kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Lalu pembelajaran dimulai pukul 7:35 sampai dengan waktu sholat zuhur. Setelah waktu sholat zuhur masuk, kelas 2 lanjut sholat zuhur berjamaah di musola. Nah, untuk musola kita di sekolah ada di kelas paling ujung, di ruangan paling ujung ya bunda ya. Kemudian di kelas 3, 4, 5, dan 6-nya di masjid, sholat berjamaah dengan masyarakat. Setelah itu diberikan waktu untuk istirahat sebelum kita memulai pembelajaran siang yaitu ngaji atau MDTA dan TPQ. Nah, begitu ya bunda untuk waktu. Nah, yang kami tekankan di sini ya bunda, kami mohon kerjasamanya untuk tetap berkomunikasi kepada wali kelas mengenai jadwal pulang anak, karena ini tetap menjadi PR bagi kami ini ya bunda ya. Dan sampai saat ini pun masih juga kami dengar memang kejadiannya tidak di sekolah kita. Ada saja nanti anak-anak yang pulang tiba-tiba di luar pengawasan kita. Kita tahu misalnya anak-anak ini pulang tidak dijemput, namun rupanya nggak pulang ke rumah, dia main dulu ke tempat temannya. Nah, mungkin orang tuanya pun yang bekerja, jadi tidak sampai informasi kepada kami sehingga sampai sore dia belum pulang. Itu pernah kejadian ya bunda. Saya sendiri yang jemput anaknya itu waktu itu. Saya sendiri yang kunjungi ke rumahnya jam 5:30, kecarian orang tuanya. Nah, waktu itu jadi kami harapkan ayah bunda, kalaupun memang
tidak dijemput, tetap koordinasi, tetap komunikasi ke wali kelas. Yang seperti tadi kan sudah dikenalkan masing-masing wali kelasnya ya Bunda ya. Kalaupun memang dijemput tapi terlambat, juga dikabarin kepada wali kelasnya, Umi, saya terlambat jemput si A, si B gitu. Nah, anak kita jadi anak pun tadi menunggu gak kelamaan. Kalau misalnya nanti uminya bisa ngantar, kami upayakan sebisa mungkin diantar. Tapi kalau memang ayah bunda tetap masih mau dijemput di sekolah, kami tetap tunggu di sekolah. Kalaupun apa nanti tetap kan ada dikontrol oleh ibu kantin. Ibu kantin ada di belakang. Itu ya bunda ya. Yang kami harapkan adalah komunikasinya tadi. Sudah sampai pun anak di sekolah, Umi, anak saya sudah sampai. Kedua, pakaian. Nah, jadi pakaian ini masih tetap harus diingatkan, karena saya lihat anak-anak juga pakaiannya masih salah-salah ini di setiap harinya. Jadi ayah bunda, kita di hari Senin itu pakaiannya merah putih. Kalau yang untuk perempuannya memakai jilbab putih. Kemudian di hari Selasa memakai baju batik. Mungkin ada pertanyaan, kemarin Umi tanya, ada yang mau beli baju batik atau baju olahraga gitu ya bunda ya. Kemudian nggak jadi karena lihat batiknya kok beda gitu. Nah jadi di sini saya jelaskan ya bunda, untuk dari tahun lalu, tahun ajaran yang lalu itu batik kita sudah ganti ke batik identitas. Jadi batik itu sudah ada langsung logo sekolah. Nah jadi kalau ada yang tanya kok beda Umi batiknya, jadi kita tidak batik yang merah lagi, kita sudah pakai batik yang kuning. Nah jadi untuk kedepannya, tapi Umi anak saya batiknya merah gimana? Gak apa-apa bun, yang sudah ada itu aja dipakai terus. Tapi nanti untuk pemesanan berikutnya, kalau misalnya bajunya ada yang kekecilan atau mau ganti, itu untuk seterusnya yang batik kuning ya bunda ya. Jadi bukan berarti karena beda nggak usah Umi, nanti anak saya nggak mau, nggak gitu konsepnya bunda. Jadi batik itu sekarang yang akan seterusnya untuk tahun ajaran berikutnya pun batik yang kuning, karena di situ ada batik identitas, ada logonya langsung, tidak lagi batik yang merah. Tapi yang sudah ada masih muat, masih bagus, nggak apa-apa, dilanjutkan aja, dipakai saja. Itu ya bunda ya, bukan berarti kok jadi beda, kok jadi lain. Nah ini untuk seterusnya batik yang kuning itu dipakai di hari tadi merah putih ya bunda, merah putih di Senin Rabu, batiknya di Selasa dan Kamis. Untuk hari Jumat kita itu pakai putih-putih. Kalau yang perempuan nih pakai gamis boleh. Nah, rok putih dengan baju yang di hari Senin Rabu itu nggak apa-apa bunda. Jilbabnya putih. Baru di hari Sabtu kita memakai baju pramuka. Nah, kemudian apalagi ya bunda ya? Oh, jilbab yang pakai baju batik itu jilbabnya jilbab merah. Semarang kemarin kami lihat dalam satu minggu ini kami masih sosialisasi terus. Ada yang pakai baju jilbab putih, nggak apa-apa bunda. Tapi untuk seterusnya nanti minggu depan pakailah jilbab yang merah, warna merah ya bunda ya. Kalau misalnya ini kotor atau mungkin karena faktor lain, nggak apa-apa, masih bisa kami maklumi. Tapi untuk aturannya adalah di hari Selasa itu baju batik jilbabnya jilbab merah. Kemudian di hari apalagi udah ya Senin, Rabu sudah, Selasa, Kamis, Jumat dan Sabtu. Dan baju olahraga itu dipakai saat pelajarannya. Gitu, misal di kelas aku ada di hari Selasa, berarti di hari Selasa itu pakai baju olahraga. Nah, misalnya di kelas 5 ada di hari Rabu. Itu ya bunda ya. Jadi kita ada logo itu dipakai di baju putih. Kalau baju batik nggak usah lagi karena sudah ada logo tadi, sudah ada batik identitas tadi kan sudah ada logonya di kain batiknya. Jadi dipakai di hari Senin, Rabu, Jumat. Nah itu pakailah baju yang ada logonya yang dipasang di bahu sebelah kanan. Itu ya bunda ya. Untuk pakaian sudah, waktu sudah, kemudian program sekolah. Program sekolah ini kita berharap anak-anak ini menjadi generasi yang unggul, berprestasi, berakhlak mulia dan berwawasan luas ya bunda ya. Jadi kami mendukung dengan berbagai program-program ekstrakurikuler yang nanti akan kita aktifkan di tahun ajaran yang baru ini ya bunda. Jadi kita kegiatan ekskul itu kita fokuskan semua di hari Sabtu.
Jadi Senin sampai Jumat, karena itu penilaian akademik, maka di hari Sabtu kita ada kegiatan ekstrakurikuler yang juga ini termasuk dalam penilaian kurikuler dan di kurikulum merdeka. Kita kan ini pakai kurikulum merdeka ya Bunda ya. Dan ini juga tahun ini mulai disosialisasikan namanya kurikulum berbasis cipta. Itu udah keluar, cuman kita masih dari Kemenaknya masih program sosialisasi. Untuk kita belum kena ini. Jadi kita tahun ini masih menerapkan kurikulum merdeka. Di mana di hari Sabtu itu nanti kita fullkan dengan kegiatan ekstrakurikulernya. Mulai dari insya Allah nanti ada kegiatan pramuka, ada kegiatan jadi cerdas, ekskul jadi cerdas, kemudian ekskul muhadoroh nanti ya Bunda ya. Muhadoroh yang nanti akan langsung diajarkan oleh Bapak Kepala Sekolah langsung nanti, yang sudah masternya di muhadoroh gitu ya Bunda ya. Dan ini ada terakhir pesan dari yayasan, insya Allah di tahun ini kita akan membentuk majelis taklim lah ya Bunda. Dan di mana nanti majelis taklim ini kami berharapnya penggeraknya itu ayah bunda semua. Biar nanti pengurusnya ayah bunda. Kemarin sudah kami bicarakan juga di kelas 1 dan RA. Kayaknya antusias mereka luar biasa. Kesepakatan antara orang tua dan orang tua dengan guru tentang tata tertib, penyampaian pakaian dan program sekolah. Mungkin kalau nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Umi Rodatul Aslamiyah Harahap yang telah menyampaikan tentang tata tertib sekolah. Nanti mungkin yang ada bertanya di sesi akhir ya Bunda ya, dan nanti kesempatan untuk bertanya. Nah, acara yang ketiga kita lanjut, yaitu hal-hal penting atau yang berkembang yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Antus Muhammad Mustamin. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah atas rahmat dan nikmatnya kita masih bisa berkumpul untuk tujuan pendidikan anak-anak kita semua. Selawat dan salam marikat dan junjungan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, maaf saya duduk lagi kedinginan, tapi insya Allah dari sini nampak semua. Saya juga nampak sampai ke belakang. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid kami atas perhatian dan kehadirannya. Tadi apa judulnya? Hal-hal yang berkembang. Saat ini ada hal-hal yang berkembang di sekitaran sekolah kita. Ada sekolah lain yang sekarang sedang menimbulkan berbagai isu. Tapi saya tidak membahas isu yang berkembang. Saya ingin menyampaikan info resmi dari Kementerian Agama Kota Medan. Pada seminggu yang lalu, sekolah diundang oleh Kementerian Agama Kota Medan. Kami yang hadir 3 orang, saya, Umi Rodo, sama Umi Wetmi, diundang. Ada klarifikasi yang disampaikan atas sekolah yang ada di Pengilar. Saat kehadiran kami, yayasan dan kepala sekolah tersebut sudah ada hadir di Kemenang. Jadi di situ disampaikan bahwa itu adalah sekolah cabang yang belum ada izinnya dan diminta menandatangani pernyataan sejak 1 Agustus harus diberhentikan atau dipindah ke sekolah induknya. Jadi di situ tidak boleh melakukan aktivitas sekolah sebagaimana yang dilakukan karena tidak ada izinnya. Kalau itu dilanjutkan itu melanggar melanggar undang-undang. Mungkin Bapak Ibu muhadoroh itu apa ya gitu kan. Muhadoroh itu adalah program latihan pidato. Jadi pada jam yang diatur nanti anak-anak masuk dalam program itu, dibuat
jadwalnya siapa hari ini, minggu ini yang maju ke depan 7 orang, nanti minggu depan 7 orang lagi. Itu nanti dibantu dibuatkan teksnya, dibantu juga menyampaikan apa isi teksnya. Jadi lebih kepada semacam ceramah. Jadi anak-anak latihan ceramah karena ini basicnya agama, tentu isinya juga agama. Kedepannya itu bisa menjadi modal anak-anak yang berbakat menjadi ustadz atau ustazah. Cuman yang kita prioritaskan adalah mental, latihan mental. Jadi gimana kemampuan anak berceramah itu bukan menjadi penilaian utama, tapi keberanian anak maju ke depan, berbicara di hadapan banyak orang, itu yang menjadi titik target yang ingin kami capai. Hal ini penting, apalagi nanti anak-anak sudah masuk di dunia kerja. Jadi sebenarnya pinter ranking 1 itu tidak menjamin masa depan. Betul nggak Bapak Ibu? Banyak orang sukses waktu sekolahnya tidak ranking, tapi mempunyai mental yang baik. Jadi punya mental, keberanian, punya akhlak yang baik, itu lebih menjamin masa depan anak daripada ranking 1-nya. Tapi bukan, saya sampaikan ini bukan berarti pembelajaran itu nggak harus dikejar, ranking 1 nggak apa-apa, nggak menjadi kesuksesan, nggak itu juga. Yang pintar ya terus belajar, tingkatkan. Yang kurang jangan kecil hati. Ke depan itu tidak menjamin. Yang penting akhlak kita bagus, mental kita punya, insya Allah keberhasilan bersamanya. Itu saja. Mungkin apa tadi lebih jelas lah modal itu maksudnya apa. Saya di garis bawahi karena ini memang istilah modal itu tidak populer kan di masyarakat. Selanjutnya ini ada pesan dari yayasan di bawah Yayasan Pendidikan Indonesia 1 membuat brosur baru untuk membuka pendaftaran gelombang kedua. Ini nanti akan dibagikan, keterangannya kecil-kecil. Yang besarnya saya baca untuk RA itu biaya pendaftaran 700.000. Untuk MI biaya pendaftaran 750.000 dan ada diskon bagi alumni RA Adam Bawah. Selanjutnya ini akan dibagikan setelah cukup nanti pada sesi tanya jawab. Baik. Yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Kepada ayah bunda yang ingin bertanya atau ada masukan, saran, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya nih untuk sekolah anak-anak nih kan, kalau misalkan pakaian hari Rabu ada pelajaran olahraga, terus itu dari awal dari rumah itu pakai baju olahraga atau pakai baju putih merah? Jajannya. Terima kasih. Biar gak ikut anaknya, kasihan udah bawa kena bawa sendal lagi ya kan, berat kali kan Bun, nggak apa-apa, kecuali memang di hari Senin. Kalau memang hari Senin ada jadwal olahraga Bunda, nah itu memang harus dibawa pulang karena kan kita pagi upacara biar upacaranya seragam, pakai baju seragam gitu kan Bunda, baru nanti di jam olahraga diganti aja. Makanya kemarin tuh awalnya kami buat pertama kelas 1 tuh kemarin hari Senin, kayaknya anak kelas 1 ribet untuk bawa baju lagi dan untuk ganti baju itu kan agak sulit ya Bunda ya, kalau masih kelas 1 dia masih perlu dibimbing. Maka kan rocker kemarin, jadi kalau misalnya
di antara kelas 2, 3 sampai 6 ada yang hari Senin, nah itu memang harus pakai seragam lah dulu. Tapi kalau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat langsung aja dipakai dari rumah. Boleh Bunda, boleh. Cukup Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saran aja sih untuk Bapak Ibu. Iya Pak. Seandainya diadakan diadakan lagi acara seperti ini, maunya dikasih kita berita acara atau draft apa isi dari rapat ini, jadi enak, kita nggak harus mendengarkan aja. Jadi kita tahu apa acara ini isinya, kita bisa bawa pulang. Terus kalaupun ada kegiatan yang menggunakan voting, setidaknya adalah kita voting untuk diminta pendapat secara mungkin secara langsung ataupun lisan. Jadi enak dia. Jadi kita tidak cuma mendengarkan aja, karena kan kadang bapak-bapak ini kan banyak pikirannya kan. Kalau cuma mendengarkan sekarang mungkin apa, nanti sampai lupa lagi nih. Ya kan? Jadi menyampaikan pesan. Jadi kita pun bingung. Tadi aja mungkin tuh. Apa hasil rapat tadi Pak? Itu ya dipanggil namanya di rumah ya. Apa tadi ya? Pasti bilangnya, aduh belanja sekarang beli lah. Jadi kita enak untuk menyampaikan kepada suami ataupun istri. Iya. Oke, terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Sudah kami sebutkan itu tema agenda rapatnya. Tapi kesimpulannya gitu ya Pak ya. Apa yang mau disampaikan dibawa pulang ke rumah gitu ya Pak ya. Itu dilaporkan. Kemudian tadi voting, maksudnya tadi karena saya bertanya tentang masalah majelis taklim ya Pak ya. Nah ya itu nanti untuk koreksi kami ke depannya, nanti juga akan disampaikan lah gimana nanti tindak lanjutnya setelah rapat ini ya Pak ya. Terima kasih Pak. Nanti dibuatkan catatan apa yang sudah menjadi pembicaraan kita di rapat ini, dikirim nanti ke grup kelas masing-masing. Akan ya Pak, sekarang belum dibuat. Nah, kita ingat nanti apa yang sudah kita bahas, apa yang sudah disampaikan, apa yang Bapak Ibu sampaikan, menjadi catatan yang bisa dibaca ulang, gitu Pak ya. Oke, terima kasih. Ada lagi ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Umi, tadi kan Umi bilang masalah atribut, anak-anak harus lengkap pakai atribut. Jadi sekarang ini kan anak-anak ibaratnya makin naik kelas, badannya pun makin besar Umi. Jadi bajunya nggak ada atribut Umi. Apa atribut ini dibagi ulang atau gimana? Terima kasih Bunda. Kan itu pemakaian atribut itu kan di Senin, Rabu dan Jumat pakai logo. Jadi karena anak makin besar bajunya bersama ya kan Bunda, dibeli lagi baju baru. Kalau mau dipindah atributnya dari kecil ke baju yang besar boleh, tapi kami juga ada menyediakan atribut baru. Jadi nanti boleh tanya ke saya ya Bunda ya. Ada di kantor nanti, boleh tanya ke saya untuk atribut barunya ada tersedia dengan biaya Rp10.000. Jelas Bunda? Oke, terima kasih Bunda. Ayah Bunda juga tidak ada lagi yang bertanya atau masukan, maka kita tutuplah acara rapat kita ini dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.